Baik, shalom. Puji Tuhan, satu syukur besar kepada Tuhan Yesus. Ada sekali lagi di gereja Tuhan di BMC Philadelphia USA ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua tim pelayan serta jemaat yang selalu menerima kami sebagai saudara, sebagai kawan sekerja untuk kepentingan Tuhan. Baik, puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema bulan ini adalah menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Dan saya bersyukur di ibadah raya 1 saya sudah menyampaikan firman Tuhan ketika orang percaya menghadapi masalah menurut teladan Paulus. Dan di dalam ibadah raya yang kedua ini saya akan bahas yaitu belajar dari si kusta. Dan nats yang saya pilih untuk kita baca berbalas-balasan pada hari ini, pada ibadah 2 ini terpilih dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4 ya. Kita akan baca berbalas-balasan saya terlebih dahulu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2 jemaat 2-3. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. 4, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang apa yang tercatat di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini adalah cerita yang menarik, luar biasa. Dan fenomena seperti ini Bapak Ibu terkasih masih terjadi sampai saat ini. Di mana kalau ada hamba Tuhan yang viral, terkenal dalam pelayanannya, ada mujizat, ada perkara-perkara spektakuler, ada perkara-perkara adikodrati, itu tak terhindarkan. Pasti akan menyedot massa yang sangat besar. Makanya ayat ini dimulai dengan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena berita tentang Yesus memang sungguh-sungguh luar biasa. Sebelum Yesus muncul itu ada Yohanes Pembaptis, ya. Ada masa diam dari Maliaki sampai Matius, silent years, itu kurang lebih ada 400 tahun. Tidak pernah muncul juru-juru bicara Allah. Dan di puncak masa diam itu Allah memunculkan Yohanes Pembaptis. Itu viral luar biasa. Tetapi setelah itu Yesus muncul, maka popularitas Yesus itu lebih dahsyat dari Yohanes. Tapi menariknya Yohanes itu memang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Dia tidak melihat Yesus sebagai kompetitor. Bahkan kalau kita pelajari banyak juga murid-murid Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi murid Yesus. Ada 2 murid Yesus kalau saudara belajar itu sebenarnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Yang pertama Andreas, saudara Simon Petrus. Yang kedua Yohanes anak Zebedeus. Itu dulunya murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Lalu kemudian mereka mengikut
Yesus, Yohanes nggak ada masalah. Sepanjang mereka ikut jalan yang benar, ikut ajaran yang benar. Kalau konteks sekarang ikut gereja yang benar, nggak ada masalah. Waktu itu seperti itu, ya. Dan Yohanes itu luar biasa. Dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Jadi kalau ada orang diberkati, orang berhasil, orang semakin naik, orang semakin dipakai Tuhan, lalu kita protes, kita iri, sesungguhnya kita sedang protes Tuhan. Karena tidak mungkin orang mengambil sesuatu bagi dirinya jikalau ia tidak mendapatkan itu dari sorga. Ada keputusan yang pasti dari sorga untuk mengupgrade seseorang, mempromosi seseorang. Suka Tuhan. Nah ini makanya sekali lagi saya dapat kesempatan kalau ketemu pendeta-pendeta lain seperti Pastor Lukas. Hal itu sering saya sharing. Ya, saya jujur apa adanya. Untuk bergumul dengan hati seperti itu pergumulan seumur hidup. Bukan 1 bulan, 2 bulan, seumur hidup. Dan puji Tuhan, bersama Tuhan kita pasti menang. Karena kalau kita sibuk iri dengan orang, aduh gak maju-maju bapak-bapak terkasih, ibu-ibu terkasih, tidak akan maju. Kita stres, kita tertekan, hidup kita selalu lihat orang, lihat postingannya, lihat storynya. Iya, akhirnya kita stres. Mau cek gimana perkembangan mantan suami saya, ngapain bu? Urusan amat. Ya orang udah bahagia sama hidupnya. Ibu gak urus saja suami ibu urus mantan suami. Mantan dari suami. Bukan mantan suami, mantan dari suami. Gitu ya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang si kusta ini, kalau saudara belajar, dia tidak ada identitas yang jelas. Namanya siapa, rumah di mana, udah nikah atau belum. Kalau udah nikah, sudah punya anak atau belum, berapa anaknya, nggak dicatat. Memang Tuhan itu seringkali mau memakai orang tanpa orang itu dikenal. Syukur kalau orang itu dikenal. Tapi si kusta ini Anda cari bolak-balik juga tidak akan ketemu namanya siapa. Kan jujur saja sebagai manusia, Bapak Ibu ini pemberitahuan dan penting. Berhala tertua di dunia ini itu diri sendiri. Itu berhala tertua. Dan hati kita ini kalau tidak dijaga dengan baik, dari sinilah kita memproduksi berhala-berhala. Apa itu berhala? Apa itu idol, idola? Siapapun atau apapun yang merusak hubungan kita dengan Allah itu berhala. Mau orang lain ke, mau harta ke, pangkat ke, hobi ke. Termaksud Messi sekalipun. Hidup. Saya ini Messi kelas berat Bapak Ibu. Saya suka Argentina itu. Ya ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita juga masih injak bumi. Masih suka bola. Saya lahir kan 81. Jadi saya suka bola itu mulai Argentina dari Maradona. 86 itu kan juara dunia. Jadi udah tahu Maradona. Mulailah hidup badung kan, nakal. Main judi selalu taruhan Argentina. Sampai ketemu sosok Messi dengan kisah yang begitu luar biasa. Proses tidak mudah. Anak yang kekurangan hormon lah, susah bertumbuh lah. Dan lain sebagainya, dianggap enteng dan lain sebagainya. Latar belakang orang kurang berduit. Tapi Anda lihat sekarang, tang. Dan mungkin ini bukan sebuah nubuat. Dia juara dunia lagi mungkin. Dan saya itu luar biasanya. Setiap kali Piala Dunia 2026 nih. Setiap kali pas jadwal pelayanan saya, pas Argentina main. Aduh, itu antara, wah itu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saya kan khotbah di Indonesia kan pagi-pagi khotbah di radio. Messi pas main, saya sudah tahu Messi main. Saya lihat anak-anak ada nonton, darah Yesus berkuasa. Ini pelayanan di radio, tanya jawab, pasang headset dengar firman Tuhan. Karena idola, apapun, siapapun yang gara-gara dia merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memang ini butuh penguasaan diri, sehingga kita jangan kemudian mencintai sepak bola atau apapun lebih daripada
Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang viral ya, mirip Tuhan Yesus ini. Zaman itu viral, heboh, luar biasa. Kadang-kadang orang lebih mengkultuskan, mengidolakan pendeta A, B, C, D dan lain sebagainya. Ini bahaya. Bahkan pendeta sekalipun bisa diidolakan, pendeta sekalipun bisa merusak hubungan jemaat dengan Tuhan. Maka kami pendeta-pendeta tidak mau begitu. Kami akan didik jemaat, giring jemaat datang kepada Tuhan. Mujizat masih ada, amin. Tapi mujizat bukan tujuan. Mujizat itu jembatan. Mujizat itu antar kita kepada Yesus. Banyak orang sampai kepada mujizat, tinggalkan Yesus. Ini mujizat jadi tujuan. Dan ini tidak boleh dibenarkan. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang si kusta ini tidak dikenal. Tapi cerita tentang si kusta dicatat di beberapa Injil. Lebih dari satu kali. Artinya Tuhan mau dari cerita si kusta yang tidak dikenal ini, kita tetap mempelajari teladan-teladan menarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita boleh mengklasifikasikan masalah ya. Masalah itu ada jenis masalah begini. Tidak lama dan tidak berat. Nah ini paling enak. Masalahnya ada tapi tidak lama, tidak berat. 2 hari beres, 1 hari beres. Karena masalahnya tidak berat, tidak lama, bisa diselesaikan. Tapi ada yang lebih tinggi sedikit, dia berat tapi tidak lama. Kalau yang tadi kan tidak berat, tidak lama. Yang ini berat tapi lama. Tadi bilang apa? Berat tapi tidak lama. Berat tapi seminggu beres, 2 sebulan lah beres ya. Yang berikut, ini mesti hati-hati nih karena saya bingung sendiri. Tidak berat, tidak lama. Berat tapi tidak lama. Yang ketiga, lama tapi tidak berat. Beda ini. Ini beda loh. Enggak berat sih, cuma udah 6 tahun. Wah ini kan puyeng juga. Yang terakhir, lama dan berat. Ini paling parah. Dan kalau Anda belajar tentang kusta, waduh. Si kusta itu saudara-saudara, orang yang kena kusta itu kan awalnya dari kayak bentol aja begitu, diperiksa oleh imam segala macam. Nanti kalau mereka sudah tetapkan itu kusta, lalu kalau bentol itu pecah, dia berair atau bernanah, itu lama-lama dia bisa makan tubuh kita ruas demi ruas. Kadang-kadang bisa kehilangan jari, sampai titik tertentu orang bisa kehilangan tangan atau kehilangan kaki gara-gara kusta. Saya pernah baca, ada penafsir bilang, itu penyakit kusta itu bisa dialami oleh seseorang sampai 9 atau 10 tahun. Itu lama kekasih Tuhan. Jadi secara fisik ini menderita. Belum lagi kita tahu aturan-aturan tentang si kusta ya. Kusta itu punya seragam khusus, punya lokasi khusus, punya password khusus. Kalau ketemu orang dia bilang najis, najis. Supaya orang tahu tidak boleh berdekatan dengan si kusta. Karena kalau orang kusta dia masuk ke ruangan ini, dia sentuh satu tempat duduk di sana, kita duduk najis semua. Ya, jadi kusta itu mengerikan. Lalu dia menyerang di suara dan juga mata, saraf. Jadi orang mata bisa sampai titik tertentu terbelalak begitu. Dan suaranya menjadi parau yang kayak gitu. Kalau tidak salah ya Pastor Lukas ya, itu tempat nongkrongnya di Lembah Kidron itu ya. Di antara di depan gereja segala bangsa, Getsemani. Dan di depan pintu timur Yerusalem sekarang. Itu tempat mangkalnya tuh orang-orang kusta. Anda bisa bayangkan jalan malam-malam tiba-tiba ketemu orang rambutnya compang-camping. Matanya terbelalak. Ya, bajunya juga compang-camping. Lalu dia shalom. Ngeri sekali saudara-saudara. Nah ini pergumulan tidak mudah kekasih-kekasih Tuhan. Dan dengar baik Bapak Ibu terkasih. Bukan hanya persoalan fisik, secara psikis orang kusta diungsikan. Anda kalau baca tentang orang-orang kusta, bahkan Raja Uzia sekalipun waktu mengalami kusta dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari istana. Ada tempat pengasingan khusus bagi orang kusta. Jadi ini penderitaannya double saudara-saudara.
secara fisik juga secara psikis. Dan orang Israel mempercayai urusan penyakit kusta bukan hanya masalah fisik. Bukan hanya masalah biologi ya. Tapi ini ada urusannya sama teologi. Mereka mempercayai bahwa kalau orang kena kusta ini pasti Tuhan. Kenapa Maryam kena kusta? Tuhan. Dan yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan orang dari kusta. Ya, tidak ada. Mau punya biaya sebanyak apapun, mau punya duit sebanyak apapun, tidak mungkin ada obat atau tabib yang bisa menangani atau menyembuhkan sakit kusta. Orang pada waktu itu mempercayai hal yang sama. Bahkan pandangan ini sampai di Aram dan lain sebagainya. Makanya waktu Naaman sakit kusta, lalu anak gadis Israel kasih tahu kepada Naaman bahwa di Samaria ada Nabi Elisa. Lalu Raja Aram menuliskan surat kepada Raja Israel. Raja Israel baca sempat tersinggung dalam 2 Raja-Raja 5 itu ya. Raja Israel bilang, Allahkah aku? Artinya bahwa memang penyakit kusta hanya bisa disembuhkan oleh Allah. Tidak ada yang lain. Ini hanya butuh mujizat. Nah, tentu ada penggambaran-penggambaran yang bisa lebih detail. Tetapi secara garis besar, yang saya mau tekankan, kalau kita bilang kita menghadapi masalah, saya rasa jemaat BMC belum ada saudara dan saya yang mengalami masalah seperti si kusta ini. Anda ada masalah tapi masih boleh ke gereja. Anda ada masalah tapi masih boleh bersama-sama dengan keluarga. Anda dan saya ada masalah masih boleh ketemu pendeta. Kita ini kan makhluk sosial. Ya, kita butuh orang lain. Waktu Tuhan cipta manusia, Tuhan bilang tidak baik manusia itu hidup sendiri. Jadi kita butuh orang, butuh teman curhat, butuh didengar dan lain sebagainya. Si kusta udah menderita macam begitu, nggak ada yang mau dengerin dia. Tapi hari ini kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting untuk saya dan Bapak Ibu renungkan di saat saya dan Bapak Ibu sedang mengalami masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapak Gembala hari ini. Ini dunia berjalan, masalah akan tambah berat. Maka tema-tema khotbah yang bersumber dari firman, poin-poin khotbah yang bersumber dari kisah-kisah Alkitab ini perlu diseberangkan kepada jemaat berkali-kali supaya kita semua semakin kuat. Amin. Beberapa poin. Yang pertama yang saya catat di sini. Si kusta yakin bahwa hanya Yesus yang bisa terima dia apa adanya. Sekali lagi, sama-sama katakan, si kusta yakin bahwa apa? Hanya Yesus yang bisa terima dia apa adanya. Istrinya, anaknya kalau dia punya anak, tidak mungkin terima dia. Itu sudah aturan Taurat. Imam tidak mungkin terima dia. Ahli Taurat tidak mungkin terima dia. Rabi-rabi tidak mungkin terima dia. Persekutuan orang percaya waktu itu tidak mungkin terima dia. Tapi di pikiran si kusta ini ada satu pribadi yang bisa terima dia. Hanya Yesus. Amin. Makanya ayat 2 dari Matius 8 itu dikatakan begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Garis bawahi bagian awal dari ayat ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Kenapa kusta ini datang pada Yesus? Dia yakin ini pribadi bukan seperti para imam. Bukan seperti keluarga. Bukan seperti siapapun yang tolak saya. Ini pribadi bisa terima saya apa adanya. Amin. Bapak Ibu terkasih. Saya tidak tahu dengan perjalanan hidup saya dan saudara. Tapi memang kadang-kadang Allah izinkan kita mengalami keadaan di mana kita ditolak, kita dikucilkan, kita diabaikan, kita tidak didengarkan. Dan mungkin itu bisa dialami oleh keluarga kita sendiri. Ya, maksudnya dialami di dalam keluarga kita. Saya di awal bertobat, waduh, itu bergumul berat dimulai dari dalam keluarga. Satu keluarga ini kan hidup jahat ya. Bahkan saya pernah menyaksikan bagaimana saya ini anak hasil kumpul kebo ya. Papa dan mama tuh tidak menikah.
Lalu dapat kamilah anak-anak. Nanti setelah saya STH, saya pulang sekolah dari Jakarta balik ke Kupang, baru saya urus papa dan mama menikah. Saya nggak malu ini. Ini memang kesaksian hidup. Materi khotbah bisa copy paste. Kesaksian nggak bisa. Ini asli masalahnya. Jadi kita urus papa dan mama nikah. Nah gara-gara latar belakang keluarga begini saudara-saudara, ini pergumulan berat. Orang lain kalau bertobat di keluarga yang sudah bertobat sih enak. Saya bertobat di tengah-tengah keluarga yang belum bertobat, jadi repot setengah mati. Penolakan terjadi saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, hanya ada satu pribadi yang selalu mau terima kita, mendengarkan kita. Makanya Mazmur 27 ayat 10, Raja Daud pun pernah berbagi tentang pengalaman hidupnya. Raja Daud bilang begini, Mazmur 27 ayat 10, perhatikan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Iya, apa ada ayatnya? Mazmur 27. Iya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada pandangan para penafsir yang mengatakan memang Daud ini kelihatannya anak yang kurang diprioritaskan ya, Raja Daud ini. Karena kalau kita lihat dalam pelantikan untuk menggantikan Saul saja, dia secara sengaja tidak diikut sertakan. Acara beginian lu gak cocok, lu cocoknya urus kambing domba. Maka ada penafsir tertentu yang mengatakan kemungkinan Raja Daud adalah seorang anak tertolak dalam keluarga. Makanya dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin, kekasih Allah. Saudara-saudara, sebagaimana si kusta ini meyakini bahwa hanya Yesus yang bisa terima dia apa adanya. Maka saya percaya kita semua juga harus yakin. Siapapun ya yang kita harapkan di dunia ini bisa mengecewakan kita. Satu-satunya yang tidak mengecewakan kita hanya Yesus. Sekalipun saya dan saudara pernah jatuh, pernah gagal, pernah melanggar komitmen kita. Dulu kita bilang mau ikut Tuhan. Dulu kita ada dalam rumah Tuhan. Dulu waktu datang Amerika ada sejumlah janji. Kalau saya dapat kerja, kalau surat-suratku semua beres, saya akan cinta Tuhan, saya akan bantu Pak Pendeta, saya akan begini begitu, saya akan selalu ibadah. Beberapa pendeta yang saya kenal di Amerika, bukan di East saja tapi di West sana, mereka berbagi dalam khotbah, mereka khotbah saya dengar mereka khotbah, kadang-kadang cerita secara langsung. Mereka bilang jemaat waktu datang belum ada apa-apa, belum punya mobil, belum punya rumah. Setiap ibadah hadir terus. Hadir. Pas sudah punya mobil, mulai lupa komitmen. Dulu kemana-mana ramai, tapi sekarang mulai kendor dan lain sebagainya. Ya, itulah manusia, jemaat terkasih. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Si bungsu itu waktu diberkati dan kemudian lupa diri, tinggalkan bapa. Dalam Lukas 15, anak yang hilang itu. Dan akibat tinggalkan bapa, apa yang terjadi? Harta habis. Apa yang terjadi? Bencana kelaparan. Apa yang terjadi? Hidup duniawi dan sangat melukai Tuhan. Tapi waktu dia mau kembali, waktu dia mau pulang, hanya Tuhan yang bisa terima dia. Amin. Bahkan saudara kandungnya, si sulung, menolak dia. Ngapain dia datang? Ngapain bapak bikin pesta? Ngapain bapak bikin acara buat anak nakal ini yang sudah menghabiskan harta papa? Tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Di matanya tidak ada mantan anak. Sekali anak tetap anak. Kita semua pernah salah, jemaat terkasih. Tetapi waktu kita kembali, tangannya terbuka. Dia kasih kita jubah baru. Dia kasih kita cincin. Dia kasih kita alas kaki. Di Israel, budak tidak pakai alas kaki. Tapi dengan memberikan alas kaki kepada si bungsu, bapak mau bilang sekali anak tetap anak. Uang $100 yang baru diambil dari ATM yang bagus dengan uang $100 yang sudah kena lumpur, nilainya tetap sama $100. Amin. Maka dari itu saudara-saudara, siapapun Anda dan saya, ada masalah apa? Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Masalah paling besar adalah masalah hati.
Orang bisa punya duit, orang bisa punya gaji yang bagus. Tapi kalau dia mengalami penolakan demi penolakan, waduh ini ngeri banget. Ejekan demi ejekan, olokan demi olokan, ini bahaya. Di NTT, daerah saya, mayoritas Kristen, kasus bunuh diri sangat banyak. Kasus bunuh diri, kemarin ada polisi, ya, belum lagi ada orang muda gagah lompat dari ada satu jembatan di Kupang namanya Jembatan Liliba. Itu langganan orang bunuh diri. Masalah hati. Badan besar, tinggi besar, tampan, sixpack, hatinya kecil. Bunuh diri. Tapi tenang, kita orang percaya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi tidak mungkin orang percaya menjadi gila hanya gara-gara masalah. Tidak mungkin orang percaya mengaku Kristen tapi bunuh diri gara-gara masalah. Masalah sebesar apapun, Tuhan Yesus lebih besar. Kasihnya lebih besar. Makanya waktu si bungsu pulang, dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-20 itu, perhatikan ayatnya saudara-saudara. Ada di layar di depan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Haleluya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Haleluya. lalu merangkul dan mencium dia. Padahal kalau saudara baca seluruh ayat itu, cerita itu, si bungsu sudah berpikir, saya pulang jadi pembantu pun gak apa-apa. Oh no, kau tetap anak. Itu pelukan penuh cinta. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Ya, di ibadah satu saya sudah saksikan bagaimana saya dikutuk oleh keluarga sendiri. Oleh papa dan mama sendiri. Gara-gara nakal, gara-gara jahat. Orang tuaku bilang kalau tahu kamu dari kecil, tahu kau jahat seperti ini. Dari kecil saya cekik kau kasih mati. Waktu umur 3 bulan langsung, baru langsung mati. Saking marahnya papa dan mama saya, keluarga saya. Belum lagi tetangga-tetangga paling benci saya karena masa lalu saya yang nakal begitu luar biasa. Saya sampah masyarakat, troublemaker, bikin kacau, bikin masalah sana sini. Tusuk orang di depan gereja baru selesai ibadah. Saya tusuk 10 tusukan, heboh satu kampung. Saya suka bikin shock terapi karena memang saya anak broken kan. Jiwa bermasalah, rohani bermasalah. Papa dan mama juga tidak menikah, jarang gereja. Ada di NTT itu ada istilah gereja napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Ah, ini baru gereja nih. Napas apa? Nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Itu saja udah kategori parah. Kami tidak masuk di napas nikmat ini. Enggak pernah gereja sama sekali. Malu mau gereja di mana? Papa mama tidak menikah begini. Orang di NTT itu lihat kalau kita ke gereja. Loh ini kumpul kebo, ngapain gereja? Ngapain ambil perjamuan? Itu enggak mungkin, itu sanksi sosial. Sulit setengah mati. Tapi Tuhan hebat. Sekarang dengan leluasa saya sudah berani cerita masa lalu seperti ini. Dulu dengar itu stres. Senakal-nakalnya kita dengar tetangga bilang, kamu kan papa dan mama kamu kan belum nikah. Yang ngomong oma-oma mau ramas DP mulut tapi coba yang ngomong nih bapak-bapak saya kasih habis kau. Oma-oma tuh mau tampar juga gak enak. Karena oma-oma tertentu kan mulut lebih cepat dari otak. Saya pikir aduh ini kalau bilang saya kena saya punya senewen saya tampar nih. Dulu. Sering kali itu ketemu ibu-ibu iblis kayak begitu. Ya tapi itu fakta. Kalau kita mulai nakal dikit, mulai gosip. Memang itu anak sial. Ya memang begitu. Tapi waktu saya diinjili oleh teman saya. Dia baru keluar penjara, dia injili. Kami di satu tongkrongan. Saya lagi ngerokok duduk paling belakang. Waktu dia injili, aduh saya rasa Roh Kudus bekerja. Sebelumnya sudah ikut KKR, Pak Yakob Nahwai, Pak Octavianus, Pak Yakob Tomatala, Pak Yonas Wisa, Ade Manuhutu, segala macam kan. KKR di Kupang itu sudah ikut KKR tapi belum pernah dijamah. Mantan preman baru keluar penjara bertobat, melakukan penginjilan jalanan, Tuhan lawat saya di situ. Beri diri dibaptis. Sekolah teologi, selesai sekolah teologi, urus papa dan mama nikah. Dimulai dari mana?
dari Tuhan Yesus yang tidak pernah menolak saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37 ya. Yohanes pasal 6 ayat 37, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau dia mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu janji pasti, ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia sehingga dia menyesal. Apa yang dia firmankan, dia genapi dalam hidup kita. Makanya saya bersyukur hidup saya rasa begitu penuh arti. Dan hal yang sama dialami oleh semua orang yang sudah datang kepada Yesus. Poin kedua yang kita belajar dari si kusta ini ya saudara-saudara. Tanyakan poinnya. Si kusta ini walaupun penuh dengan masalah, si kusta mendahulukan sujud menyembah Yesus sebelum memohon pertolongan. Nah ini penting nih jemaat terkasih ya. Sujud menyembah Yesus sebelum memohon pertolongan. Matius 8 ayat 2 sekali lagi. Silakan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Garis bawahi, sujud menyembah dia. Amin. Dia memang punya masalah. Tapi yang saya datangi ini bukan tokoh agama, bukan nabi biasa, bukan guru moral. Yang saya datang ini adalah Allah. Saudara, zaman dulu itu kalau Bapak Ibu pelajari, memang terkadang ada umat Israel yang menyembah, sujud menyembah di depan raja kah, nabi kah, malaikat kah. Tapi sejak Yesus mengalahkan setan di padang gurun, dan Yesus berkata, ya hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Mayoritas penafsir sepakat bahwa setelah itu para nabi rasul tidak boleh lagi terima penyembahan. Itu terbukti dari apa? Ketika di rumah Kornelius, itu Kornelius mau menyembah Petrus. Petrus tolak. Kalau dulu boleh. Yohanes ketemu malaikat di Pulau Patmos. Yohanes mau sujud menyembah malaikat. Malaikat tidak mau. Karena malaikat tidak layak terima penyembahan. Rasul, nabi, raja tidak layak terima penyembahan. Satu-satunya yang boleh terima penyembahan adalah Allah. Makanya saudara, ketika si kusta ini dan beberapa cerita senada sujud menyembah Yesus, Yesus tidak menolak penyembahan itu. Kenapa? Karena Yesus memang Allah setinggi-tingginya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ingat, Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah. Makanya ada ayat, Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kemarin dia Allah, hari ini dia Allah, selama-lamanya dia Allah. Yesus tidak berhenti jadi Allah. Makanya ajaran-ajaran populer di Indonesia atau di media sosial kita tolak semua. Yang mulai sekolah tinggi jadi dokter kok jadinya jadi karburator gitu. Sudah ajarnya aneh. Dia tetap Allah, dia layak terima pujian penyembahan kita. Kata menyembah di sini dia pakai kata proskuneo. Ya, menyembah, sujud menyembah. Yesus tidak tolak penyembahan. Maka dari itu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau ada masalah, ya biasakan menyembah Tuhan dulu. Gak usah lapor masalah dulu. Kita kan mau toh masalah kita ditolong toh. Keuangan kita diberkati kan. Masalah rumah tangga dipulihkan. Mau? Ya udah belajar menyembah. Menurut saya ini salah satu gereja yang sangat mendidik orang menyembah Allah. Tepat. Lagian kan doa Bapa kami itu kan Bapak Ibu belajar ya. Dimulai dari apa? Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadi dimulai dengan siapa? Dia dulu. Tuhan, 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 Tuhan. Sudah. Setelah itu baru berikanlah kami. Kami mah belakangan. Ini belum menyembah, belum apa. Tolong kami.
Tenang dulu. Belajar menyembah Tuhan di tengah masalah. Belajar mendahulukan Tuhan di tengah tekanan apapun. Amin Bapak Ibu. Belajar membesar-besarkan Allah lebih daripada membesar-besarkan masalah. Amen. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain Tuhan tambahkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka dari itu saudara-saudara yang sudah biasa menyembah Tuhan. Luar biasa. Tidak semua orang mau menyembah dia. Masih banyak yang tolak dia. Masih banyak yang menghina dia. Masih banyak yang memaki-maki Yesus. Tapi saudara lihat, akan ada waktunya. Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 jemaat baca 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini berita penting. Di situ dikatakan setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Itu ada dua kelompok. Ada yang berlutut dan mengaku karena memang dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pengakuannya betul-betul pengakuan dengan penuh cinta. Tapi waktu itu yang menolak dia pun akan dipaksa berlutut. Yang menolak dia pun akan dipaksa mengaku. Karena waktu Yesus datang ya pada kedua kali semua mata, semua orang akan melihat dan mereka yang menghina Yesus akan kaget. Ternyata Yesus yang kita maki-maki selama ini. Yesus yang kita ejek, kita hina selama ini. Ternyata dia benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Maka waktu itu secara terpaksa mereka akan berlutut. Mereka akan mengaku tapi tidak selamat. Kita yang sudah berlutut dan mengaku Yesus. Sudah belajar di gereja kita masing-masing. Diberkatilah engkau. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Si kusta yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saudara, itu ditandai dengan kalimat di dalam ayat 2 itu. Perhatikan ya. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Garis bawahi, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ungkapan dapat mentahirkan aku, si kusta ini yakin bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Memang Tuhan itu dapat melakukan apapun, Bapak Ibu terkasih. Badai begitu besar, gelombang begitu besar. Yesus berteriak, diam, tenang, diam dan tenang. Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus berteriak, Lazarus keluar. Ketika rombongan Yesus ketemu dengan rombongan janda dari Nain itu. Yang anaknya pemuda di Nain meninggal. Yesus hidupkan saat itu juga. Dan Yesus yang sama masih melakukan mujizat sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Seorang oma kehabisan beras. Waktu kehabisan beras dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tolonglah. Hambamu ini kehabisan beras. Besok tidak tahu mau makan apa. Berdoa kemudian dia tidur nyenyak dapat mimpi. Dalam mimpi dia ketemu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia, Oma besok pergi ke toko beras di depan. Tulis saja di sepotong kertas. Oma butuh berapa? Oma gulung lalu Oma bawa kepada pemilik toko beras di depan. Oma kaget. Besok Oma melakukan itu. Oma tulis beras 5 kilogram. Oma gulung lalu Oma bawa kasih bos toko beras yang pelitnya minta ampun. Waktu Oma kasih. Pemilik toko bilang, ini apa Oma? Begini Pak. Saya ini berdoa. Karena saya tidak tahu mau makan apa hari ini. Saya butuh beras. Dan waktu saya doa Pak. Tuhan Yesus datang. Katanya tulis saja butuh apa kasih Bapak.
Serius, iya Pak. Dia buka begini, beras 5 kilo. Oma tidak ada duit, tidak ada. Kata Tuhan Yesus, kasih aja nanti Bapak kasih ke saya. Oh gak bisa begitu dong. Akhirnya pemilik toko beras ini langsung putar otak dan dia bilang begini. Oke, kalau memang ini dari Tuhan, kita timbang beras pakai kertas ini. Jadi anak-anak timbangan itu diturunin, tempat taruh beras tetap, tapi untuk tempat posisi anak timbangan, dia taruh kertasnya Oma. Lalu dia taruh beras satu gayung, tidak bergerak. 2 gayung tidak bergerak. 2 kilo tidak bergerak. 3 kilo tidak bergerak. 4 kilo tidak bergerak. Akhirnya sampai ke 5 kilo dia langsung seimbang. Pemilik toko beras kaget. Langsung dia kasih beras ini pada Oma. Dia bilang, Oma pergi dan jangan kembali lagi. Pulang ke rumah Oma sudah masak, Oma sudah makan. Dia periksa ini timbangan. Ternyata timbangannya rusak. Tapi bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ceritanya memang aneh gitu kan. Tapi bagi Tuhan ya begitu. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang bagi kita, wah ini kayaknya sial nih, bencana. Oh tunggu dulu. Dia dapat melakukan apapun sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Yesaya bilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah rancangan dan jalan Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita lihat ada bencana, jalan tertutup, tunggu dulu. Cerita belum selesai. Tetap berharap, tetap yakin mujizat masih ada. Tetap yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Maka sekali lagi belajarlah membesar-besarkan Tuhan di atas segala-galanya. Harus yakin dia Allah yang besar, dia Allah yang ajaib. Bandingkan dengan doa Nehemia. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 dan 5. Mendengar masalah begitu hebat. Tapi waktu berdoa Nehemia sibuk membesar-besarkan Tuhan. Perhatikan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Apa doa? Isi doanya? Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit. Ya. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Sekali lagi ini teladan kita. Amin. Ada pergumulan besar, hebat, tetap nyanyi. How great is our God. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya mempraktekkan itu Bapak Ibu terkasih. Dan saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu belajar, lakukan ini dan Anda akan lihat Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Haleluya. Poin terakhir, poin yang keempat saudara-saudara. Yang saya catat di sini, si kusta serahkan pergumulannya dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan Yesus. Di ayat 2 dari Matius pasal 8, kekasih Tuhan, dikatakan maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tahu kedaulatan Allah, dia tidak paksa kehendaknya. Tapi dia serahkan kepada keputusan Tuhan, kehendak Tuhan. Ini yang Yesus ajar juga dalam doa Bapa kami. Bapa di sorga, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani Yesus praktekan, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara sedang menggumuli apapun, tolong tutup dengan kalimat itu. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendakku. Aku menginginkan supaya urusanku beres, surat-suratku beres, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Percayalah, kehendak Tuhan jauh lebih luar biasa dari kehendak kita. Keinginan Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dari keinginan kita. Buat orang-orang muda yang pacaran dan rencana mau nikah, saran saya tetap doa kalau memang dia orangnya Tuhan. Amin. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Karena ada orang yang sudah pacaran 8 tahun. Ternyata jadi dengan orang lain.
Dia hanya menjaga jodoh orang. Dia ekstra makan, minum dan seterusnya. Untuk mempersiapkan orang ini bahagia di pelukan orang lain. Hancur lebur. Makanya kalau anak Tuhan yang baik serahkan ke dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Amin, kekasih Allah. Saya punya gereja Tuhan yang kami gembalakan. Aduh, parkirannya susah setengah mati. Karena jalan tidak selebar jalan depan di BMC ini kan lebar luar biasa. Punya saya sempit. Jadi kita doa puasa, doa pagi, bergumul, Tuhan. Kalau boleh dapat tanah di depan atau tanah di belakang. Tapi bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu. Sekarang puji Tuhan. Walaupun belum memiliki, tapi sudah bisa sewa. Setahun murah, cuma 13 juta. 13 juta ya puji Tuhan lah, per tahun soalnya. Kita bisa pakai jadi tidak akan ada kemacetan lagi. Sebab ibadah kami 3 kali kayak gini tuh. Peralihan dari ibadah 1 ke ibadah 2 tuh aduh ngeri-ngeri sedap. Itu macet gila-gilaan. Jadi kalau parkirannya sudah mantap, tempatnya luas, itu jauh lebih enteng. Jauh lebih enak. Ibadah 3 juga rame. Jadi aduh itu lalu lintas kami itu sangat sempit. Untung di Kupang itu hari Minggu ya memang sunyi. Orang beribadah semua gereja-gereja kan. Tapi seringkali mau terjadi gesekan dengan orang yang berlalu lalang di depan gereja kami. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang ajaib. Gereja kami bangun peletakan batu pertama uang cuma 1 juta sekian. Saya bilang kita serahkan di tangan Tuhan. Ini kan Tuhan punya gereja bukan gereja kita. Dia kirim jiwa kok. Tuhan kirim jiwa. Ini untuk kepentingan Tuhan bukan kepentingan kami. Kepentingan pribadi. Seperti Elia berdoa, minta api dari langit, api langsung turun. Kenapa? Karena itu doa sesuai kehendak Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini ayat terakhir untuk kita pada saat ini. Dikatakan begini, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa apa? Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tahu kehendak Tuhan dari mana? Dari firman Allah. Banyak-banyak dengar firman Allah, dikuasai Roh Kudus. Maka kehendak kita akan dikuasai oleh kehendak Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan akan bela kita. Mari kita berdiri, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Maha Ajaib, Tuhan pembela yang luar biasa bagi kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami kadang tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kami yakin rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kita nyanyikan pujian arti kehadiran-Mu.